pun dapat menolongku, dan seorang pun dapat menolongku. hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, Bersama Dia aku damai, walau jalan lembah kelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Masih kendora masih. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Yesus. Aku Tuhan lalu. Silakan Pak Lukas bisa menaikkan doa ya. Ya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya, silakan Pak Lukas bisa menaikkan doa. Haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya. Pada siang hari ini ya Bapa, kami saudara-saudara kembali mau datang berdoa, sujud dan menyembah di hadapan-Mu ya Bapa. Ini yang menjadi satu kerinduan dalam hati kehidupan kami ya Tuhan. Untuk datang berdoa memohon belas kasihan-Mu turun atas kehidupan kami ya Bapa. Teristimewa bagi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang Kau pakai di dalam pelayanan-pelayanan di mana-mana pun ya Tuhan. Teristimewa bagi hamba-Mu Bapak Gilbert Luimondong pada hari ini ya Tuhan. Dia sedang dalam permasalahan ya Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan bukannya menjadi firman yang biasa, tetapi yang luar biasa. Tetapi ada oknum-oknum di luar sana yang ingin berniat jahat atas hamba-Mu ini Tuhan. Ya Yesus. Tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu. Jaga lindungi hamba-Mu Pastor Gilbert Luimondong, hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Kau tetap jaga, lindungi, diberikan kekuatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu ya Bapa. Untuk bisa dapat memberikan jawaban yang benar. Sesuai kebenaran ajaran firman-Mu. Yang Kau ajarkan kepada kami setiap umat-Mu ya Tuhan. Agar oknum-oknum di luar sana mereka dapat mengerti dan memahami apa yang ditaburkan, apa yang dibagikan, yaitu kebenaran firman-Mu saja yang murni ya Tuhan. Ya Bapa, pada siang hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya roh kebijaksanaan pun Kau curahkan atas oknum-oknum di luar sana itu, khususnya aparat penegak hukum ya Tuhan, agar mereka diberikan roh kebijaksanaan
untuk mereka bisa memahami, untuk aparat-aparat itu tidak berlaku semena-mena di dalam Ya memperlakukan Yesus. Pastor Gilbert Lumondong ini di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Oh Kristus. Yesus Tuhan. Siang hari ini buat hamba-Mu Pastor Gilbert Lumondong. Biarlah dia tetap kuat di dalam hatinya, dalam hidupannya, dalam mentalnya Tuhan. Agar dia tetap selalu kuat di dalam penjagaan dan perlindungan senantiasa bagi hamba-Mu ini yang Ya sedang di Yesus. dalam proses persidangan ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kebijaksanaan diberikan kepada para aparat penegak hukum di bangsa negara Indonesia ini Tuhan, agar hamba-Mu Pastor Gilbert Lumondong ini bisa terlepas, terbebas dari hukuman pidana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Demikian pun juga kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang lainnya. Engkau juga Ya berikan Yesus. bagi mental, bagi kerohaniannya, Bapak Muhammad KC, Bapak Yusuf Ya Manulu, Yesus. Ya Tuhan. Yesus Kristus ya Tuhan. Yesus Banyak Tuhan. di luar sana ya Tuhan mau menceritakan kebaikan-Mu, mau banyak menceritakan bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup, tetapi Amin. ada Dalam oknum kuasa setan iblis yang tidak suka akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga hamba-hamba-Mu yang lainnya pun juga ditangkap dan masuk dalam penjara sel ya Tuhan. Kiranya Engkau pun juga lawat mereka Bapak Muhammad KC, Yusuf Manulu, semuanya siapapun Ya Tuhan. Yesus. Oh Tuhan, yang begitu setia melayani-Mu, yang setia untuk menceritakan jalan kebenaran hidup-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dalam mental mereka, khususnya dalam iman rohani mereka, tetap terus bertumbuh dan bersemangat di dalam pelayanan mereka. Mereka tidak mundur, tetapi terus maju di dalam melayani-Mu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang Kau mau pakai hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini pun juga ya Ya Tuhan, Yesus. sebagai pelayan hamba-Mu yang setia melayani kami gereja Celsis ini. Engkau juga mau pakai hamba-Mu ini yang Engkau utus dimanapun Ya yang Kau utus. Yesus. Hamba-Mu ini Kau tetap jaga, lindungi hamba-Mu Pastor John Sarbunan ini, kemanapun Kau bawa dia, Kau sertai dia, jaga, lindungi dia, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang tidak suka, Ya yang mau Yesus. yang mau mengganggu Ya pelayanan hamba-Mu. Tuhan. Tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita benar membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu Ya hanya di dalam Yesus. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami seluruh umat-umat-Mu dari gereja manapun juga kami tetap mau bersatu hati, saling mendoakan bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang dimanapun. Biarlah nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima Haleluya. kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur, terima kasih kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian tetap stay ya. Coba saya atur dulu dia punya ini ya untuk sistemnya ini. Bapak Ibu tetap standby di Zoom ya. Saya coba matikan sebentar ya supaya bisa kembali ke laptop lagi ya. Oke, tetap standby Bapak Ibu. Mari Ibu kita nyanyi memuji Tuhan, Ibu. Haleluya. Ada sobat setia. Gimana? Ada satu sobatku yang setia itu Ya, ya. betul. Ya, silakan. Ya, Pak Lukas nyanyi. Satu sobatku yang setia, tak Ya. pernah dia tinggalkan diri.
Amin. Di waktu aku Aku susah, susah, waktu waktu sendiri, sendirian, dia selalu menemani. Dia selalu menemani Diriku. Namanya Yesus. namanya, Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya namanya Yesus, nama Yesus, nama nama Yesus yang yang menghibur menghibur hatiku. hatiku. Nama Yesus, Namanya namanya Yesus, Yesus, namanya namanya Yesus, Yesus, nama nama Yesus yang yang menghibur hatiku. Amin ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, Bu Yeti bisa doa untuk firman Tuhan ya. Haleluya, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Pak John. Salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Amin. Gereja CLC. Ya, mic bisa dibuka. Ya, Kami siap silakan. untuk Salam. berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dan rahmat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-firman-Mu. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih. Kami dapat mendengarkan firman ini dari awal hingga akhir. Kami siap bersama Bapak Ibu semuanya. Tuhan, kami juga mohon ampunilah dosa kami di siang hari ini. Dan kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami semua nanti di sore hari dapat bertemu lagi di gereja CLCC untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Doa yang sangat indah ya di siang hari ini, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, walaupun ada sedikit gangguan ya, masalah teknis, tapi kita semua tetap bersuka cita ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik ya. Oke, nanti kita akan lihat tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ya kemuliaan Allah. Ada 3 langkah ya, saudaraku. Oke. Ya. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian dari 1 Samuel pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-21. Pak Lukas bisa memperdengarkan ayat ini. Sorry, Ulangan pasal 5 ya. Ulangan pasal 5 ayat 24. Ulangan Pak 5 Lukas. ayat. Ya, Ulangan pasal 5 ayat 24. Bunyinya sebagai berikut. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, suara Tuhan itu seperti api ya, api yang membakar. Jadi ketika suara Tuhan itu manusia takut mendengar, karena kalau dia dengar dia pasti mati, kecuali orang-orang tertentu yang kepadanya Tuhan berkenan, misalnya seperti Musa ya. Musa itu dipilih Tuhan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, orang Israel takut mendengar suara Tuhan. Maka Musa itu mewakili mereka sekalian. Saudara, hari ini lewat ayat ini kita akan belajar tentang ada 3 cara mendapatkan kemuliaan Allah ya. Cara yang pertama itu adalah Tuhan minta kita punya kesungguhan. Kesungguhan apa? Kesungguhan hati. Saudaraku ya, perhatikan ayat ini sekali lagi. Dikatakan, dan berkata sesungguhnya
Ada kata sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan gak bisa main-main, gak bisa setengah-setengah, ya, gak bisa asal-asalan, gak bisa ala kadarnya, harus serius, Bapak Ibu. Baru kita bisa mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan Allah. Dan berkata sesungguhnya, ya, sesungguhnya apa? Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya. Ada kata kemuliaan dan apalagi kebesarannya, ya. Ini hal yang pertama. Jadi cara yang pertama mendapatkan kemuliaan Allah, punya kesungguhan hati. Orang yang punya kesungguhan hati, dia pasti mendapatkan kemuliaan Allah. Beda dengan orang yang tidak punya kesungguhan hati, yang hanya hatinya setengah-setengah, hatinya tidak sepenuhnya, tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Kemuliaan Allah tidak bisa nyata di situ. Nah, yang kedua, bagaimana bisa mendapat kemuliaan Allah? Yang kedua adalah mata yang dicelikan. Tuhan ciptakan mata ini untuk melihat, saudaraku. Apa yang kau lihat hari-hari ini, banyak persoalan, banyak masalah, banyak yang terjadi, yang engkau saksikan, yang kau amati. Tapi hari ini, meskipun di tengah-tengah situasi yang kau lihat tidak baik, minta Tuhan celikan mata saudara, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, kita lihat kembali ke ayat ini. Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan, ya, ada kata memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini kami lihat, nah ada kata lihat lagi, Tuhan ciptakan mata untuk melihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Jadi bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan Allah? Minta supaya mata kita ini dicelikan, ya, mencelikan mata supaya mata kita tidak buta. Ada orang betul matanya tidak buta secara fisik, secara jasmani, tapi mata hatinya buta, mata rohnya itu buta, saudaraku, sehingga dia tidak bisa melihat akan kemuliaan Allah, saudaraku. Dia hanya lihat, aku banyak masalah, aku banyak persoalan, aku banyak beban berat, aku banyak penderitaan, aku banyak kesesakan, aku dalam keadaan rugi, dalam keadaan goncang, bisnis, keuangan, aku dalam keadaan sakit, aku dalam keadaan terpuruk. Dan itu yang dia lihat, saudaraku. Tapi hari ini Tuhan ingin minta supaya mata saudara dicelikan. Suatu hari ketika hamba Allah Elisa, dia dikepung oleh tentara musuh, ya begitu banyak sekali. Bujangnya asisten ini ketakutan sekali. Dan Elisa berdoa, Tuhan bukakanlah dia mata untuk melihat. Ketika dia berdoa, hamba Allah Elisa berdoa untuk bujangnya ini, asistennya. Waktu dia lihat, wow, rupanya yang mengawal mereka, yang menyertai mereka, tentara bala kerajaan sorga. Tentara sorgawi begitu banyaknya, saudaraku. Melebihi tentara musuh yang menghadang mereka. Nah, hari-hari ini kita banyak tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita lihat sepertinya tidak ada apa-apanya. Kita lihat sepertinya belum ada hasilnya. Kita lihat sepertinya belum mengalami mujizat. Kita lihat sepertinya belum ada pertolongan Tuhan. Jangan tertipu, Bapak Ibu. Minta Tuhan celikan matamu. Lihat dengan iman bahwa Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagimu. Itulah iman, saudaraku, ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang kau harapkan, itu imani terus. Apa yang kau tidak lihat, harapkan terus. Sampai mujizat itu terjadi. Siapa bilang kita ikut Tuhan gak ada masalah? Kita ikut Tuhan ada masalah, ada pencobaan, ada beban, penderitaan, air mata. Tapi di situ Tuhan melatih kita. Lewat persoalan-persoalan terjadi. Supaya Tuhan menyadarkan kita, ini saatnya kita gandoli Gusti. Kita dekat dengan Tuhan, kita lebih melekat dengan Tuhan. Terkadang kebanyakan orang di luar sana, kalau tidak ada masalah, dia enak-enak, saudaraku. Dia santai-santai. Ya, saudaraku, untuk urusan doa seperti ini, apalagi seperti ini jam 1, apalagi jam 4 pagi, saudaraku. Wow, rasanya tuh bagi dia tuh berat, tidak mampu. Tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati di poin pertama, lalu kita minta Tuhan celikan mata kita. Oh, ternyata Tuhan itu lebih besar bersama dengan tentara sorgawi mengawali kita lebih banyak dari musuh-musuh yang menghadang kita. Amin ya. Jangan takut Bapak Ibu. Orang mau bilang apapun, ini bahaya, ada musibah, ada malapetaka. Tapi kalau engkau percaya bersama dengan Tuhan, engkau aman ya dalam perlindungan Tuhan. Oke, yang ketiga, saudaraku, bagaimana cara mendapatkan kemuliaan Tuhan? Yang ketiga, cara yang ketiga yaitu minta Tuhan untuk apa? Telinga ya saudara itu dibukakan. Tuhan ciptakan telinga untuk apa? Mendengar ya.
Perhatikan ayat ini berkata dan berkata sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan perhatikan ini, dan suaranya. Kalau Tuhan bersuara, maka kita tugasnya apa? Suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Tuhan sampai hari ini masih berbicara. Cuma banyak orang itu tuli, nggak dengar. Betul, telinga dia secara jasmani nggak tuli. Tapi telinga rohaninya, telinga ilahinya itu tuli. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Alkitab berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Yang pertama kita dengar secara audible. Yang kedua kita dengar secara ini lahiriah ini, jasmani. Ya. Nah Bapak Ibu, karena itu 3 langkah ini untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Yang pertama apa tadi? Punya kesungguhan hati, ya, baru kita bisa lihat kemuliaan Allah. Yang berikut, minta mata dicelikan. Dan yang ketiga, minta Tuhan bukakan telinga kita. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang Kristen yang rajin dengar firman Tuhan, sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Kalau imannya bertumbuh, siap-siap. Siap-siap apa, saudaraku? Mujizat Tuhan mulai terjadi. Siap-siap apa, saudara? Pertolongan Tuhan akan datang menjumpaimu. Katakan amin. Siap-siap apa, saudaraku? Engkau akan lihat perbuatan ajaib Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Ya, karena itu, saudara, pentingnya setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Dan mungkin, saudara, imanmu bertumbuh kalau engkau suka dengar, ya, kabar-kabar di luar, kabar-kabar yang datang dari sinetron, kabar-kabar yang datang dari segala macam media sosial, ya, apa segala macam. Saudara-saudara, tapi kalau engkau dengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imanmu bertumbuh. Memang tantangan bagi kita, saudaraku, ya, kita dengar yang lagi di viral ini, Pendeta Gilbert lagi dipolisikan, walaupun dia sudah minta maaf. Memang ini satu pergumulan. Tapi kita berdoa, ya, sebagaimana Petrus ketika jemaatnya mendoakan dia, dan akhirnya Petrus dilepaskan oleh malaikat, meskipun dia ditahan, dikurung dalam penjara, pintu penjara terbuka dengan otomatis, saudaraku, tanpa ada remote, tanpa ada orang yang pegang kunci buka gembok itu, terbuka dengan sendirinya. Itu dahsyat itu, karena apa? Doa dari jemaat-jemaat sekalian. Makanya kemarin Cifo waktu ikut doa ini, dia berdoa sambil dia nangis, saudaraku. Dia nangis, hati hancur. Hamba-hamba Tuhan dianiaya, hamba-hamba Tuhan diintimidasi, bahkan dibunuh, Bapak Ibu, ya. Seperti yang terjadi kalau sudah lihat viral itu, ya. Ada seorang hamba Tuhan lagi sampaikan firman, tahu-tahu ditikam oleh teroris, saudaraku. Nah, ini memang kita lihat bahwa setan memang dengan berbagai macam cara pakai orang-orang jahat untuk membunuh hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Pak Lukas selalu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan teman-teman semua. Jangan lupa berdoa buat kami, ya, supaya kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dengan 3 langkah ini kita bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan, ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib, ya. Justru di balik salib itu ada kemuliaan Allah. Oke, kita akan berdoa, teman-teman. Ya. Nanti malam kita berdoa supaya semua bisa lancar, ya. Oke, Bu Jajuk akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di siang ini. Ya, terima kasih Pak John. Selamat siang semuanya. Shalom. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom. Kami percaya Tuhan, siang ini kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan telah mengurapi hamba-Mu. Tuhan beri kekuatan iman percayanya Tuhan. Tuhan kuatkan semua seluruh keluarganya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan tolong juga kami semuanya yang siang ini telah mendengar, kami yakin dan percaya firman, ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Dari Bu Desi, dari Ciknyo, dari Pendeta Cornelius Mael, Nathan, Bapak Bruli, ya Yesus, amin, amin. Ya Eka, ya, semuanya Yesus, sudah disembuhkan saat ini. Ya. Dan kami percaya, yakin sekali lagi. Mujizat-Mu ada di tengah kami semuanya. Tuhan, tolong kami juga yang tidak dapat hadir. Tuhan tahu dia dalam kesulitan apapun, juga terobosan apapun, keuangan, serta kesehatan, serta dari yang jahat Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya. Yesus. Tuhan lindungi kami semuanya. Kita yakin dan percaya saat ini Tuhan hadir. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Amin. Ya, Mari Bapak Ibu arahkan Terima tanganmu di kasih, depan Bu layar Cayu. monitor. Kuasa Tuhan Doanya sedang terjadi. Terima berkata. dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Semua yang hadir pada siang hari ini sebelum kita berpisah, arahkan tanganmu di depan layar monitor. Dalam nama Yesus, aku berkati engkau Ibu Jajuk, aku berkati engkau Pak Lukas, aku berkati engkau Ibu Yeti, aku memberkati engkau Ibu Marta, aku memberkati engkau Ibu Lydia Eka, aku memberkati engkau Ibu Onggyo Kim, aku memberkati semua yang hadir, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, aku berkati engkau semua dengan kuasa Tuhan turun atasmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, aku berkati engkau Pak Lukas, terima dalam nama Yesus. Mujizat ajaib sedang menghampirimu dan kuasa Tuhan sedang terjadi. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa, di mulutmu ada kuasa, di hati pikiran hidupmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Tuhan berkati kebaktian nanti malam, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sampai tanggal 20, tanggal 27, di rumah Ibu Nini Erawati, di rumah Ibu Yeti, Tuhan sertai dengan kuasa tanda ajaib terjadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pak John. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih, Pak John. Sampai kita ketemu. Terima kasih Bu Jaji, Bu Yeti, ya Bu Lydia Eka, Bu Onggyo Kim. Ya, sama-sama. Memberkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih ya Bu Cayu. Ya, Ya, sama-sama. Amin. Praise God. Ya.